Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah An-Nisa ayat yang ke-101. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubin. Yaitu Allah SWT mengatakan, ketika Anda melakukan perjalanan di muka bumi, maka tidak ada dosa bagi Anda untuk memendekkan salat jika kalian merasa takut kalau seandainya orang kafir akan memberikan fitnah atau mudarat. Sungguhnya orang-orang kafir tersebut adalah musuh yang nyata bagi Anda. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, ayat ini salah satu dalil bagi para ulama untuk disyariatkannya mengqasar atau memendekkan salat. Dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan secara zahir dua sebab seseorang mengqasar salat. Allah SWT mengatakan di awal ayat, kalau seandainya kalian melakukan perjalanan di muka bumi, maka tidak ada dosa bagi Anda untuk memendekkan salat jika kalian takut orang-orang kafir akan menyerang ataupun akan memberikan mudarat. Maka secara zahir ayat ini menyebutkan dua syarat seorang dibolehkannya atau disyariatkan untuk mengqasar salat, yaitu memendekkan salat Yang pertama syaratnya adalah melakukan safar atau perjalanan di muka bumi, melakukan perjalanan. Yang kedua, takut akan serangan orang-orang kafir atau dalam situasi perang dan situasi yang tidak aman. Di sini disebutkan riwayat dari Imam Ahmad bahwasanya Ya'la ibn Umayyah mengatakan, sa'atu Umar bin Khattab, qultu falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru wa qad amina Allahu an-nas faqala li Umar ajibtu minhu fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika faqala sadaqatun tasaddaqallahu biha 'alaikum faqbalu sadaqatahu. Ya'la bin Umayyah mengatakan bahwasanya aku bertanya kepada Umar bin Khattab
yaitu tentang firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 100 ini, yaitu tidak ada dosa bagi anda untuk mengqashar salat jika kalian takut akan serangan orang-orang kafir. Sungguhnya sekarang Allah SWT telah memberikan keamanan kepada manusia. Maka Umar bin Khattab mengatakan kepadaku, sungguh aku merasa heran sebagaimana kamu juga merasa heran. Maka aku bertanya kepada Rasul SAW tentang hal itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sadaqatun tasaddaqallahu bihas alaikum faqbalu sadaqatahu. Ini adalah sedekah Allah SWT yang Allah bersedekah kepada hambanya, kepada kalian, maka terimalah sedekah Allah SWT. Ya, hadis ini juga diberikan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya hadis ini juga menunjukkan bahwasanya penyebutan kalau seandainya kalian takut untuk diserang orang kafir dalam ayat ini adalah disebutkan dalam istilah tafsir, yaitu yakhruju makhrajal ghalib, artinya suatu pensifatan yang sering disebutkan tetapi tidak mempengaruhi hukum secara umum. Maksudnya adalah bahwasanya dulu di zaman Nabi SAW itu para sahabat Rasulullah SAW dan para sahabat biasanya melakukan perjalanan dalam rangka berjihad, ya, atau melakukan haji yang terakhir. Di perjalanan Rasul misalnya dan para sahabat itu perjalanan jihad. Mereka tidak keluar dari Madinah kecuali itu berjihad. Tidak ada perjalanan tamasya seperti kita. Setiap mereka keluar dari Madinah dalam rangka jihad. Maka ayat ini ketika disebutkan, jika kalian takut orang-orang kafir menyerang kalian, itu Allah SWT menyebutkan sifat itu karena itulah yang keadaan di zaman Rasul. Dan bukan berarti ketika sudah aman maka tidak boleh qashar. Nah, itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jawaban Nabi tadi, sedekah yang Allah bersedekah kepada kalian, maksudnya ini adalah rukhsah ataupun suatu keringanan yang Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan safar atau perjalanan. Maka dibolehkan atau disyariatkan atau bahkan dianjurkan, disunahkan oleh jumhur para ulama sebagai ulama mengatakan wajib untuk mengqashar salat. Dan mengqashar salat dalam ayat tadi disebutkan, wa idza darabtum fil ardi, ketika kalian melakukan perjalanan. Menurut jumhur para ulama, perjalanan yang membolehkan seorang mengqashar salat adalah perjalanan yang di dalamnya ada ketaatan kepada Allah atau perjalanan yang mubah. Perjalanan yang di dalamnya ada ketaatan seperti berjihad, perjalanan untuk melakukan ibadah haji atau umrah misalnya, perjalanan untuk silaturahim misalnya kepada keluarga, itu perjalanan ibadah. Atau perjalanan mubah, yang seorang rekreasi dan sebagainya, mubah. Maka ini dibolehkan qashar menurut jumhur para ulama. Dan menurut jumhur juga tidak dibolehkan qashar bagi orang yang ingin melakukan safar dengan tujuan maksiat. Seorang misalnya melakukan tujuannya keluar dari kampungnya untuk melakukan maksiat, misalnya pergi ke negeri lain, misalnya naudzubillah untuk merampok misalnya. Maka ini tidak dibolehkan qashar menurut jumhur para ulama. Menurut jumhur, artinya sebagian para ulama membolehkan, karena qashar ini khusus umum bagi seluruh perjalanan, ya Allah a'lam. Tapi jumhur para ulama mengatakan hanya dibolehkan bagi
orang-orang yang melakukan perjalanan yang sifatnya qurbah, yaitu ibadah kepada Allah, atau yang sifatnya mubah. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, furidat salatu rak'ataini fi safar wal hadar, wa qirat salatu safar wa zidat fi salati al hadar. Di sini dikatakan oleh Imam Bukhari dan yang lain bahwasanya diwajibkan salat itu pertama kalinya 2 rakaat, baik dalam safar ataupun hadar atau dalam keadaan mukim. Maka ditetapkanlah salat safar itu 2 rakaat dan ditambahlah salat orang yang sedang mukim, ditambah rakaatnya. Oleh karena itu sebagian para ulama mengatakan hukum qasar itu sendiri adalah yang berbeda. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan bahwasanya memang wajibnya salat. Sebagian ulama ahli zahir mengatakan bahwasanya wajib qasar, karena memang salat bagi musafir hukumnya adalah qasar. Dan juga dalilnya adalah Nabi SAW tidak pernah keluar, tidak pernah beliau menyempurnakan salat. Artinya setiap beliau keluar melakukan safar maka selalu salatnya 2 rakaat. Kemudian juga perlu dipahami di sini, qasar itu ada 2 macam sebenarnya, yaitu qasrul adat atau qasrul sifat. Qasrul adat artinya qasar artinya memendekkan, meringkaskan. Qasrul adat artinya meringkaskan bilangan dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Maka salat yang boleh diqasar 4 rakaat, zuhur, asar dan isya. Maka diringkas menjadi 2 rakaat. Ini namanya qasrul adat, yaitu meringkaskan bilangan dari 4 menjadi 2. Dan inilah yang kita pahami dan inilah kita sering kita dengar dan kita pelajari dalam kitab-kitab fikih. Yang kedua, qasrul sifat. Qasrul sifat nanti akan kita jelaskan pada ayat selanjutnya. Kemudian Allah SWT menyebutkan dalam ayat ini, wa idza darabtum fil ardi, yaitu ketika Anda melakukan safar, maka dibolehkannya seorang mengqasar salat adalah dengan sebab safar. Artinya yang lainnya tidak boleh. Artinya seorang sakit misalnya atau yang lainnya maka tidak boleh diqasar salatnya. Boleh dijamak misalnya, tapi tidak boleh diqasar. Maka qasar ini hanya dalam perjalanan. Kemudian juga perjalanan itu sendiri memang berbeda pendapat para ulama tentang jaraknya. Mayoritas para ulama, jumhur para ulama mengatakan ketika seorang sudah melewati jarak lebih dari 80 km maka boleh dia mengqasar salat, di mana itulah yang dimaksud dengan atau disebut dengan safar. Sebagian ulama yang lain mengatakan memutlakkan bahwasanya setiap sesuatu yang disebut safar maka boleh seorang mengqasar, di mana pemutlakan tersebut kembali kepada urf atau kebiasaan di suatu negeri. Misalnya seorang melakukan perjalanan dari kota A ke B misalnya, kalau menurut kebiasaan masyarakat itu dianggap safar maka boleh dia mengqasar. Kalau seandainya tidak dianggap safar maka dia tidak boleh mengqasar. Maka ini kembali kepada urf yang menurut sebagian para ulama. Kemudian ini hal-hal yang berkaitan dengan fikih, yang berkaitan dengan ayat ini. Kemudian Allah SWT menutup ayat ini dengan mengatakan innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Semuanya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi Anda.
di mana orang-orang kafir adalah musuh dan hendaknya kita jadikan musuh. Musuh yang nyata, musuh yang jelas, dan musuh tetap musuh. Dan Allah SWT ingin mengingatkan kepada kita bahwasanya orang-orang kafir tidak akan berhenti untuk menjadikan kita sebagai musuh. Orang-orang kafir akan selalu berusaha untuk menghancurkan umat Islam. Maka Allah SWT menjelaskan dalam ayat ini, innal kafir kanu lakum aduwwan mubina. Dalam ayat lain, inna syaitan lakum aduwwan mubin. Bahwasanya syaitan musuhnya nyata. Dalam ayat ini orang-orang kafir musuh yang nyata bagi Anda. Di mana orang-orang kafir akan selalu berusaha untuk menghancurkan Islam, menyerang umat Islam, mencari titik lemah, mencari waktu yang tepat. Maka hendaknya seorang muslim atau kaum muslimin selalu waspada terhadap tipu daya orang-orang kafir dan juga berbagai macam propaganda orang kafir yang mereka selalu mengincar, mengintai, mencari waktu yang tepat untuk menghancurkan kaum muslimin. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ke-102, Allah SWT mengatakan, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wa liya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wa ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wa liya'khudhu hidrahum wa aslihatahum wadda alladhina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaykum mailatan wahidah wala junaha 'alaikum in kana bikum adam min matarin aw kuntum marda an tadaw aslihatakum wa khudhu hidrakum innallaha a'adda lil kafirina 'adzaban muhina. Allah SWT mengatakan, kalau seandainya engkau wahai Muhammad berada di tengah mereka, kemudian engkau mendirikan salat di antara mereka, maka hendaknya sebagian kelompok di antara mereka itu salat bersama engkau dan sebagian lain itu bersiaga dengan mengambil persenjataan mereka. Apabila mereka sujud, maka hendaknya mereka yang dari belakang hendaknya datanglah kelompok yang lain yang mereka belum sholat, maka hendaknya mereka sholat bersama engkau dan mereka hendaknya mengambil persenjataan mereka dan juga tetap waspada. Orang-orang kafir sangat ingin kalau seandainya Anda lalai dari persenjataan Anda dan juga peralatan perang Anda, kemudian mereka melakukan penyerangan dengan satu kali serangan, dan tidak ada dosa bagi Anda jika seandainya jika ada sesuatu yang menyakiti Anda, itu dengan turunnya hujan atau penyakit, kemudian Anda meletakkan senjata tetapi tetap waspada. Sungguhnya Allah SWT mempersiapkan bagi orang-orang kafir azab yang menghinakan. Dalam ayat ini menjadi dalil juga tentang disyariatkannya salat yang disebut dengan salat khauf, yaitu salat ketika dalam keadaan takut atau dalam keadaan perang. Di mana dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan tata cara salat khauf, di mana Allah SWT mengatakan, ketika engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka, maka bagilah pasukan menjadi dua kelompok. Satu kelompok sholat bersama Anda, kemudian setelah itu kelompok yang lain bersiaga. Kemudian setelah lewat beberapa rakaat atau beberapa bagian dari sholat, maka kemudian bergantian. Dan tentunya tata cara sholat khauf ini disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sangat banyak tentang tata cara sholat khauf. Disebutkan bahwasanya
salat khauf atau salat ketika perang sesuai dengan keadaan. Bisa jadi kalau seandainya musuh di hadapan kita atau di hadapan kiblat atau musuh di belakang kiblat. Ini semua dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis. Bagaimana cara atau aturannya? Dimana kalau seandainya di hadapan musuh di hadapan atau di kiblat, maka seperti yang disebutkan dalam ayat ini, maka pasukan dibagi menjadi dua. Satu shaf salat bersama Nabi 1 rakaat misalnya, kemudian yang lain bersiaga, tapi mereka rukuk dan berdiri dan rukuk bersama Nabi. Ketika sujud, maka rakaat shaf yang pertama sujud bersama Nabi, shaf yang kedua tetap berdiri menghadap kiblat karena bersiaga menghadapi musuh. Kemudian ketika sudah berdiri di rakaat yang kedua, maka mereka sama-sama rukuk ya dan sujud, sama-sama berdiri dan rukuk. Kemudian orang yang berada di shaf kedua maju. Kemudian mereka yang rukuk, yang sujud bersama Nabi SAW. Dan ya banyak yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis. Begitu juga kalau misalnya musuh di belakang, maka tetap dibagi dua. Satu shaf salat bersama Nabi, satu shaf di belakang membelakangi kiblat dengan bersiaga menghadapi musuh. Dalam riwayat disebutkan ada yang kadang disebutkan bahwasanya Nabi sholat 4 rakaat, kemudian setiap pasukan sholat 2 rakaat, atau Nabi sholat 2 rakaat, kemudian mereka sholatnya 1 rakaat. Maka ini sholat khauf, di mana sholat khauf juga disebutkan oleh para ulama termasuk qasar yang kita sebutkan tadi, itu qasrul sifat, itu qasar dalam hal sifat sholat, di mana dalam keadaan berperang ya, seorang bisa saja dia sholat ya, 1 rakaat atau 2 rakaat, tergantung kondisi. Dan ini semua ada dalilnya, semua disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis ini. Tentunya ini pembahasannya tentunya dalam kitab-kitab fikih bisa dibaca, atau kitab hadis ini bagaimana tata cara sholat khauf yang ya lebih lengkap. Tapi yang jelas sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, ya, pasukan itu dibagi dua, tergantung di mana musuhnya. Maka di depan itu di kiblat atau di belakang. Pelajaran yang bisa kita ambil dalam ayat ini adalah bagaimana Allah SWT tetap mensyariatkan dalam keadaan yang sangat genting, yaitu dalam perang, itu tetap disyariatkan sholat kemudian berjamaah. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan ayat ini bisa menjadi dalil yang kuat untuk menyatakan bahwasanya sholat wajib hukumnya sholat wajib berjamaah hukumnya wajib. Sholat yang 5 waktu berjamaah hukumnya wajib, ya bukan sunnah. Karena Nabi SAW dan Allah SWT ini, Allah SWT dalam ayat dan juga Nabi dalam hadis-hadisnya menerangkan bagaimana seorang dalam keadaan yang sangat genting, ya taruhannya adalah nyawa, tidak tinggal atau tidak gugur sholat berjamaah. Apalagi sholat, tetap seorang sholat, tapi dalam keadaan dengan keadaan berjamaah. Ini menunjukkan sekali lagi ayat ini menjadi dalil yang kuat bahwasanya sholat wajib hukumnya, sholat wajib berjamaah atau berjamaah itu wajib hukumnya bagi laki-laki. Kalau dalam keadaan perang saja tidak gugur, bagaimana kita dalam keadaan aman tidak datang ke masjid, tidak berjamaah ke masjid? Sedangkan kita dalam keadaan aman, tidak dalam keadaan takut,
Kalau ada musuh yang menyerang, tidak takut. Nabi dalam keadaan perang tetap disuruh oleh Allah SWT untuk berjamaah. Kemudian juga ketika dalam keadaan fi halil musayyafah, disebutkan para ulama, yaitu ketika seorang dalam keadaan berperang benar-benar di kancah pertempuran, maka seseorang boleh dia sholat ketika tidak mampu, tidak bisa lagi berjamaah, maka dia boleh sholat sendirian. Dan kalau tidak bisa juga dia sholat dengan keadaan yang sebagaimana mestinya, dengan rukuk, sujud dan sebagainya, maka boleh dia memberikan isyarat. Ini juga menunjukkan betapa pentingnya sholat dalam keadaan seorang menghunus pedang, bertarung dengan orang di hadapannya, tetap dia sholat dengan isyarat. Ini bagaimana kita menunjukkan di sini, Allah SWT menunjukkan betapa pentingnya sholat dalam keadaan yang sangat genting. Itu tidak gugur kewajiban sholat. Lalu bagaimana dengan sebagian saudara kita kaum muslimin yang tidak mau sholat dengan keadaan malas dan sebagainya, atau dengan berbagai macam alasan? Ini dalam keadaan perang tidak gugur kewajiban sholat, tetap sholat dan berjamaah. Maka ya tentunya ayat ini menjadi pelajaran ya bagi kita bersama, bahwasanya sholat adalah ibadah yang sangat penting, ibadah yang sangat penting, di mana tidak ada satupun uzur bagi orang untuk tidak sholat. Kalau puasa ada uzurnya, boleh seorang tidak berpuasa kalau dia dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, boleh dia tidak berpuasa tapi dia ganti pada waktu yang lain, dia qadha. Tapi sholat tidak ada. Waktu masuk sholat, bagaimanapun keadaan kita. Nah ini kita ambil pelajaran yang sangat penting dari ayat ini. Bagaimanapun keadaan kita, sholat. Ini dalam keadaan perang, bisa kita bayangkan di sini. Dalam keadaan perang berkecamuk, sedang menghunus pedang, ini di zaman Nabi, tetap ya para sahabat sholat, tetap sholat dan tidak gugur kewajiban. Ini menunjukkan ya betapa sholat itu ya adalah ibadah yang sangat-sangat penting, tidak bisa digantikan, ya tidak bisa diwakilkan ya kepada yang lainnya. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, juga kita bisa ambil pelajarannya dari ayat ini. Allah SWT menyebutkan tadi bahwasanya Allah SWT mempersiapkan bagi orang-orang yang kafir ya adab yang menghinakan. Allah SWT mengatakan khudhu hidrakum, bahwasanya orang-orang kafir mereka akan selalu berusaha untuk menghancurkan kita. Maka maka Allah SWT mengatakan khudhu hidrakum, yaitu tetap waspada. Bahwasanya orang-orang kafir tidak mungkin dia diam, tapi dia akan berusaha untuk bagaimana dia menghancurkan umat Islam, termasuk dalam hal ya dalam segala macam hal. Ketika sholat pun seperti itu. Ya, di mana disebutkan dalam salah satu sebab nuzul ya, dalam riwayat disebutkan bahwasanya ayat ini turun ketika Nabi SAW dalam keadaan ketika itu sholat, kemudian orang-orang kafir Quraisy ya dalam sebuah pertempuran ingin menyerang Nabi. Dikatakan bahwasanya Nabi dan para sahabat sedang berada dalam keadaan yang yaitu mereka dalam keadaan sholat, maka seranglah mereka sekarang. Dengan sekali serangan maka mereka akan habis semua. Allah SWT menurunkan ayat ini, memberikan instruksi kepada Nabi agar mengatur shaf dalam sholat ketika perang. Artinya ketika perang
Ketika ada musuh maka ada sebagian dari pasukan yang berjaga. Nah, ini disebutkan dalam sebuah riwayat sebab nuzul atau sebab turunnya ayat ini, ya, di mana Nabi SAW memang dalam keadaan ketika itu dalam keadaan perang, para sahabat yang semuanya ikut sholat, kemudian Allah turunkan ayat ini, bahwasanya sebagian harus berjaga, ya, harus berjaga. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini mungkin pembahasan kita yang pada malam hari ini berkaitan dengan ayat qasar, ayat 101 yang berkaitan dengan qasar, yaitu qasrul adad, memendekkan bilangan dari 4 menjadi 2. Kemudian qasrul sifat, sebagaimana dalam salat khauf yang bisa jadi sifatnya tata caranya berkurang, yang tadinya ada rukuk, sujud dan sebagainya, mungkin cukup dengan isyarat ataupun berpindah tempat. Dan seorang yang tadinya menghadap kiblat, tapi kalau seandainya musuh di belakang maka dia membelakangi kiblat. Ya, separuh salat, misalnya 1 rakaat dia menghadap kiblat, kemudian setelah itu dia membelakangi, kemudian dia balik lagi dan seterusnya. Ini sifat-sifat dalam salat khauf. Ya, bagaimana ini semua disyariatkan oleh Allah SWT, yang menunjukkan sekali lagi betapa pentingnya ibadah salat yang mesti selalu kita jaga dalam berbagai macam keadaan kita. Wallahu ta'ala alam. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.